Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlikum. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah ruah nikmatnya lah kita semua masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, jasmani bahkan rohani, sehingganya kita semua masih dapat menghirup udara segar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Kemudian kedua kalinya salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa sikoh dan istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Sahabat Markas Dakwah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini perdana kami memulai podcast Markas Dakwah yang kami jalankan di media sosial YouTube Markas Dakwah, media dakwah, menebar dakwah menjadi muslim kafah. Pada kesempatan kali ini kami bersama Al-Ustadz Hafizuddin Siddiq MPD telah hadir di hadapan kami yang akan mengisi materi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, khair, sehat, alhamdulillah. Jadi sahabat Markas Dakwah sekalian, pada pembahasan kali ini materi yang akan dibahas oleh beliau Al-Ustadz Hafizuddin Siddiq MPD yaitu seputar tentang racun dalam rumah tangga ya Ustaz? Ya, virus-virus dalam rumah tangga. Baik, sahabat Markas Dakwah sekalian, tetap bersama kami dan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Monggo Ustaz, dipersilakan. Ya, jazakumullah khair pada Ustadz Fatah ya yang telah menjadi pemandu acara kita pada kesempatan kali ini. Sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, sebagaimana tadi yang disampaikan, insya Allah kita akan mengkaji terkait dengan virus-virus di dalam rumah tangga ya. Jadi dimana karena rumah tangga ini tentunya adalah yang dialami oleh setiap kita ya, terutama mereka yang sudah berumah tangga atau mereka yang akan menuju kepada berumah tangga. Nah, kadang kita nanti akan mendapati ketika seorang sudah berumah tangga, di sana adanya virus-virus atau penyakit yang itu dapat mengganggu daripada keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya, terutama nanti bagi mereka yang belum berumah tangga, setidaknya mereka sudah mengetahui ya apa saja yang menjadi virus-virus itu sehingga untuk betul-betul menjadi pegangan ya ilmu ya, sehingga nanti ketika berumah tangga akan bisa lebih memahami terkait dengan masalah rumah tangga. Di sini ada 4 terkait dengan virus rumah tangga. Yang pertama ya, memaksakan kehendak pribadi dan mengabaikan pendapat atau pilihan pasangan. Jika salah satu pasangan memaksakan kehendaknya ya tanpa mau menerima masukan dari yang lain. Ya, jadi contoh mungkin ketika seorang suami memiliki ego yang tinggi sehingga dia tidak mau menerima masukan dari istrinya, atau bahkan mungkin sebaliknya ya, ketika istri memiliki ego yang tinggi dan dia tidak mau mendapatkan masukan dari suaminya. Ya, hanya saja tentunya dalam perkara ini perlu digarisbawahi ya, bagi seorang laki-laki, seorang suami memang pemutus ya keputusan di dalam rumah tangganya, dan itu yang harus dilakukan. Nah, hanya saja untuk pertimbangan, untuk masukan, maka ini sangat penting sekali ya seorang suami untuk meminta masukan dari
istrinya, dari pasangannya, ya. Nah, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, tentunya perkara ini sudah kita pernah mendapati ya di ketika kisah terkait dengan yang terjadi oleh Rasul bersama dengan istrinya, ya, yaitu Ummu Salamah, itu ya, pada waktu ketika di satu peperangan dan Rasulullah dengan para sahabat mampir di suatu tempat, ya, untuk membuat camp gitu. Nah, dimana ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk agar kaum muslimin mereka mencukur rambut mereka dan memotong hewan kurban mereka. Ya, nah ini kadang sering terjadi ya di rumah tangga itu adalah ketika itu Rasulullah keluar dari kemahnya dan menyampaikan kepada para sahabat, ya, wahai para sahabatku, ya, kumu berdirilah kalian, ya, kemudian cukurlah rambut kalian dan sembelihlah hewan kurban yang kalian miliki. Ya, tapi dimana ketika Rasul menyampaikan ini, ternyata para sahabat tidak ada yang bergerak, itu dimana para sahabat ketika itu pada diam semua, ya, maka timbullah ketidaknyamanan pada Rasulullah, ya, timbullah kegalauan pada Rasulullah. Kenapa ini para sahabat kok tidak mau mengikuti Rasulullah, ya. Akhirnya ketika itu Rasulullah masuk ke kemahnya dan di situ ada istrinya yaitu Ummu Salamah, yang ketika itu Ummu Salamah mengatakan, ya Rasul, wahai suamiku, kenapa saya mendapatkan engkau, ya, dengan muka yang suram seperti itu? Maka Rasulullah menyampaikan, ya, aku telah menyampaikan kepada para sahabat agar, ya, mereka mencukur rambut mereka dan memotong hewan kurban mereka, tapi mereka tidak mau melaksanakan, ya. Maka ketika itu ada masukan gitu dari Ummu Salamah sebagai istri Rasulullah. Waktu itu kemudian Ummu Salamah mengatakan, wahai suamiku, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau sekarang kamu begini saja, engkau keluar, kemudian engkau panggil tukang cukurmu dan engkau sembelih hewan kurbanmu, ya, ya, mudah-mudahan nanti mereka akan melakukan itu. Nah, masukan atau nasihat dari Ummu Salamah istri Rasul ini kemudian dilakukan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah keluar, kemudian memanggil tukang cukurnya dan Rasulullah mencukur rambutnya, dan kemudian Rasulullah setelah itu menyembelih hewan kurbannya, dan itu dilakukan oleh semua para sahabat, itu. Nah, jadi ini merupakan satu masukan yang berharga kan gitu ya, ketika mungkin Rasul ketika itu sudah mentok bagaimana ini, tapi kemudian mendapatkan masukan dari istrinya, ya, dari Ummu Salamah, yang sehingga kemudian itu bisa direalisasikan. Nah, inilah diantaranya pentingnya kita untuk menerima masukan dari pasangan kita, yang tetap memang suami adalah sebagai pengambil keputusan di dalam keluarga. Nah, ini virus pertama dalam rumah tangga. Kadang, ya, virus tersebut adalah ketika, ya, adanya salah satu pasangan yang memiliki egoisme yang tinggi, yang sehingga dia tidak mau menerima dari masukan dari pasangan yang lain. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, cemburu berlebihan, ya. Nah, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, termasuk yang menjadikan virus dalam rumah tangga itu adalah ketika salah satu pasangan memiliki cemburu yang berlebihan, ya. Artinya, ya, cemburu itu boleh gitu ya, tapi kalau sampai berlebihan, ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi ketika suami memiliki cemburu yang lebih kepada istri, atau istri yang memiliki cemburu yang lebih kepada suami. Bahkan saya pernah mendapati itu ada seorang istri yang memiliki cemburu kepada suaminya itu sampai berlebihan, sampai ketika suaminya dekat sama ibunya itu dia cemburu, gitu kan. Wah, ini kan cemburu yang berlebih, ya, ini cemburu yang berlebih, ya. Nah, dimana ini menjadi satu virus, ya, ini satu penyakit, ya, yang perlu untuk diterapi, ya, yang karenanya cemburu itu boleh, cemburu itu harus ada batasannya, dan kita memang harus cemburu ketika salah satu dari pasangan itu, ya, dari pasangan kita yang dimana mereka melakukan suatu perbuatan dosa. Ini yang harus kita cemburu, karena bahkan sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwa la yadkhulul jannah ad-dayus, kan gitu. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga seorang laki-laki yang dayus, ya. Dayus itu artinya adalah, diantara penjelasannya adalah, ya, seorang laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap pasangannya,
ketika istrinya berbuat maksiat dia biarkan, istrinya mengumbar aurat kemudian dia biarkan. Nah ini adalah satu kecemburuan yang harus ada ketika ya pasangannya terjerumus kepada satu perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah ini sementara mungkin dua hal ya terkait dengan virus dan penyakit di dalam rumah tangga. Ya, kalau mungkin ada tambahan-tambahan atau problem-problem apa kaitan dengan hal ini, kira-kira mungkin kalau ada. Baik Ustaz. Jadi kan dalam mempelajari ilmu rumah tangga itu tidak hanya berlaku untuk mereka yang telah menikah ya Ustaz. Iya, betul. Jadi kan bagi kita juga yang belum menikah itu harus mempersiapkan itu semua. Iya. Mungkin sedikit pertanyaan itu, bagaimana Ustaz kiat-kiat memilih pasangan yang baik untuk berumah tangga? Ya. Seperti itu Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi pertanyaan yang cukup bagus sekali ya. Jadi karena memang pasangan ini adalah yang akan menjadi teman hidup kita, bahkan bukan hanya 1 atau 2 jam tapi berhari-hari, sehingga para ulama pun mengatakan ibadah yang paling panjang itu kan adalah ibadah dalam rumah tangga, ibadah dalam berkeluarga ya. Kita bisa ya berpatokan ya kepada hadis Nabi, dan ini sebetulnya ada beberapa hadis gitu ya yang dapat menjadi panduan ya, terutama artinya ketika bagi laki-laki yang ingin memilih pasangan dalam hidupnya ya. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ya dan beberapa para perawi hadis yang lain menyebutkan bahwa di mana Rasulullah ketika mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in, jadi di mana wanita itu dinikahi kan karena 4 hal ya, yaitu yang pertama adalah ya li jamaliha ya, kemudian limaliha, lihasabiha, walidiniha ya, di mana wanita itu dinikahi ya disebabkan karena pertama adalah karena kecantikannya ya, kemudian yang kedua adalah karena hartanya, kemudian yang ketiga adalah karena nasabnya dari keluarga yang baik, kemudian yang keempat adalah karena agamanya. Dan Rasul sudah membuat pakem pada perkara ini. Rasulullah mengatakan fakhtar bidzatid taribat yadak ya. Jadi dari 4 hal ini maka pilihlah agamanya yang nanti kamu akan mendapatkan kenyamanan, kelonggaran dan ketentraman di dalam hidup berumah tanggamu itu. Kemudian kita juga mendapati hadis lain dalam Imam Al-Baihaqi ya, ini juga dapat menjadi panduan ya bagi seorang yang ingin memilih pasangannya. Rasulullah mengatakan kan begitu ya, Rasulullah mengatakan khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian ya, istri yang bisa untuk kalian pilih itu kata Rasulullah adalah ya, yaitu al-wadudul walud ya. Yang pertama penyayang ya. Ya, dari mana nanti seorang laki-laki bisa untuk melihat kalau calon pasangannya itu penyayang ya, itu nanti bisa dilihat dari dia suka dengan anak kecil gitu, dia suka dengan binatang seperti mungkin kucing. Nah ini bisa untuk menandai bahwa dia adalah seorang wanita yang penyayang. Kemudian yang kedua adalah al-walud ya, jadi yang memungkinkan untuk bisa memiliki banyak anak ya, dan itu nanti bisa dilihat dari keluarganya, maksudnya orang tuanya ya. Jadi orang tuanya itu punya anak berapa, kalau dia ini akhwat tersebut atau perempuan tersebut kakak beradiknya banyak, wah insya Allah subur juga gitu. Adapun poin yang keempat terkait dengan wanita yang dapat untuk kita pilih untuk menjadi pasangan hidup kita, yang keempat adalah al-muasiyah ya, dimana al-muasiyah itu adalah mereka para wanita yang mau mendukung suami ya. Jadi apa yang menjadi kegiatan suami itu didukung, atau ketika suami dalam kondisi sedang ngedrop itu, baik itu ngedrop ibadah atau kemudian ngedrop dalam mencari maisha ya, atau ngedrop yang lain-lain ya, dimana ketika dalam kondisi ngedrop itu bagaimana seorang istri itu harus datang untuk memberi semangat, menghibur ya, mendukung. Nah ini mereka sebagai seorang wanita yang baik yang dapat menjadi pilihan kita adalah al-muasiyah. Mungkin seperti itu, wallahu alam. Baik, Masya Allah,
sahabat markas sekalian, telah kita dengarkan cara kita memilih pasangan yang baik itu seperti apa. Tadi telah disebutkan bahwasannya ketika kita ingin memilih pasangan dilihat dari 4 ya Ustaz. Iya. Yang pertama yaitu kecantikannya. Kemudian kekayaannya Ustaz ya, Iya, hartanya. Kemudian yang ketiga yaitu dari nasabnya, iya, apakah dia dari keluarga yang baik atau tidak. Kemudian yang terakhir dari segi agamanya. Iya. Baik, tadi Ustadz telah menyebutkan racun-racun atau bencana-bencana atau yang akan terjadi kerusakan di dalam rumah tangga. Tadi baru 2 Ustadz. Iya. Jadi tadi Ustadz menyebutkan ada 4 poin. Soal ada 4 poin. Tadi belum disebutkan semua, mungkin bisa lebih diperjelas lagi Ustadz supaya kami selaku pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang belum berpasangan itu dapat mengetahui ilmunya, sehingga ketika nanti kami berkeluarga dapat menerapkan ilmu tersebut dengan baik. Iya. Ya, kita lanjutkan sahabat markas dakwah rahimakumullah. Virus dalam rumah tangga yang ketiga yaitu selalu menyindir, merendahkan, dan selalu berkata dengan kata-kata kasar. Ya, nah ini ya, selalu menggunakan kata-kata sindiran. Ya, sindiran yang itu menyindir satu yang buruk, ya, untuk ya mungkin menjatuhkan atau kemudian meremehkan dia atau menghinanya, ya. Yang ini diberikan oleh pasangan, ya, bisa suami kepada istri atau istri kepada suami. Nah, ini kadang terjadi seperti itu, ya, merendahkan, ya. Ini termasuk virus penyakit di dalam keluarga, atau dengan kata-kata yang kasar, ya, dengan kata-kata yang kasar, ya. Yang kalau kita akan mengambil pelajaran seperti pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan kepada Harun untuk berdakwah kepada Firaun saja, ya, idhaba, ya, ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Kita melihat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Harun dan Nabi Musa untuk mendakwahi Firaun saja, pesan Allah begitu, ya, pergilah kamu kepada Firaun wahai Musa dan Harun, dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut, ya, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha, yang mudah-mudahan nanti dengan ucapan yang lembut itu dia akan bisa teringat, akan bisa kembali kepada Allah, ya, atau kemudian dia nanti akan takut kepada Allah. Nah, ini tentunya kadang terjadi, ya, virus atau penyakit dalam rumah tangga itu ketika salah satu pasangan terbiasa dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, ya. Maka Masya Allah, ini merupakan perkara yang sangat penting juga kaitan dengan ucapan ini, ya, karena ini akan berpengaruh kepada amal kita, perangai kita, kepribadian kita, gitu. Maka sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun kan menjamin, ya, di dalam riwayat Muslim, ya, Rasulullah mengatakan man yatman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Jadi barang siapa yang mampu menjamin dariku apa yang ada di antara dua bibirnya yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya yaitu kemaluannya, maka Rasulullah mengatakan atman lahul jannah, aku jamin bagi dirinya surga, ya. Nah, sehingganya apa solusi untuk di poin yang ketiga ini? Solusinya adalah kurangi ingin mendominasi, ya, dalam pembicaraan, belajar, ya, untuk bisa saling mendengarkan, ya. Jadi lebih baik sebetulnya dalam pasangan suami istri itu lebih banyak untuk mendengar saja daripada berbicara, karena takut ketika banyak berbicara justru nanti akan salah, ya. Maka kalau nggak salah ada satu ungkapan yang pernah disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal yang itu dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ya, sungguhnya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan dua telinga dan satu lisan itu ada hikmahnya, ya, yaitu apa? Agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara, yaitu karena sahabat Abu Bakar pun mengatakan begitu, man katsura kalamuhu kasura saqatuhu, ya. Jadi barang siapa yang banyak ngomongnya maka akan banyak jatuhnya, banyak tergelincirnya kalau banyak ngomong. Nah, maka termasuk bencana banyak ngomong itulah yang menjadikan kadang pasangan itu untuk menyindir pasangan yang lain, gitu kan, merendahkan atau bahkan mungkin dengan kata-kata kasar. Nah, ini yang ketiga, ya. Adapun langsung kita di poin yang keempat yang terakhir, ya,
nanti kalau akan ada tambahan lagi, ya, yaitu memendam kesalahan, ya, termasuk dari virus dalam rumah tangga itu adalah ketika adanya dari salah satu pasangan suami istri itu memendam kekesalan, ya, tanpa untuk membicarakannya. Ya, jadi ketika mungkin ada masalah, ada problem, karena ya dalam rumah tangga tidak bisa kita pungkiri itu, ya, dengan dari mungkin suku yang berbeda atau mungkin dari keluarga yang berbeda, dari masyarakat yang tadinya pergaulan yang berbeda, yang akan mendapati perbedaan-perbedaan. Nah, kadang ketika terjadi perselisihan yang sampai kemudian mungkin sakit hati gitu, ya, nah ini kadang memendam kekesalan itu, ya, atau bahkan terjadi cekcok kemudian memendamnya, ya, terjadi ketidaknyamanan dalam hati kemudian mendendamnya dengan tidak mau untuk membicarakan, memecahkan daripada problem tersebut atau masalah tersebut. Nah, ini juga dapat menjadi virus dalam rumah tangga itu. Nah, terkait dengan ini solusinya jadi harus seperti apa? Ya harus dibicarakan gitu. Harus dibicarakan, kemudian kira-kira solusinya ini seperti apa gitu. Maka diantaranya calon penduduk surga itu, dan para ulama mengatakan sebagai ciri-ciri daripada keluarga surgawi diantaranya apa? Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Jadi pekerjaan yang nanti akan sering dikerjakan oleh para penduduk surga itu, mereka akan saling duduk berhadap-hadapan. Jadi duduk bersama, mereka akan saling ngobrol gitu. Maka ciri-ciri diantara keluarga surgawi itu adalah keluarga yang banyak ngobrol gitu. Jadi tidak memendam ketika mungkin ada sesuatu yang kurang pas, ya ketika nanti mencari waktunya yang pas, maka untuk diobrolkan gitu. Bahkan kalau kita melihat konsep Rasul kan sangat luar biasa, ya, dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, yang kalau bisa diusahakan itu problem dalam keluarga itu tidak sampai larut berhari-hari. Bahkan kalau konsep Rasul itu malam itu harusnya sudah selesai itu. Malam itu harusnya sudah selesai. Tidur itu dalam kondisi sama-sama ridho sudah. Nggak ada keganjalan, mengganjal problem dalam hati gitu. Maka Rasul kan mengatakan begitu, ya. Rasulullah ketika mengatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, idza dulimat, ya, apabila dia terdolimi gitu, ya. Jadi Masya Allah yang disampaikan oleh Rasul, ya, jadi bukan ketika wanitanya itu yang mendolimi gitu, ya, tapi ketika mungkin dia terdolimi oleh suaminya, ya, yang kemudian ketika itu dia akan datang kepada suaminya, ya, dengan mengatakan, ya, wahai suamiku, hadhihi yadi fi yadika la astati'u khamdon hatta tardo, ya, wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu, maka saya tidak akan bisa tidur, ya, ridhoilah saya. Kalau kamu mau memberikan hukuman kepada saya, pukullah tangan saya. Artinya seperti itu, ya, saya tidak bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku itu. Jadi bahkan kalau kita akan lihat hadis ini tadi, bukannya suami yang membuat kesalahan loh, tapi istri membuat kesalahan. Hendaklah istri itu datang kepada suaminya dengan menyerahkan kedua tangannya, ya, wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu, saya tidak bisa tidur, ya, kecuali engkau sudah meridhoi aku, ya. Maka kadang kita mendapati, ya, bagaimana dengan wanita-wanita yang sedang ada masalah dengan suaminya, sedang ada problem, dia malah tidur duluan. Ini kan Masya Allah, ya, kadang terjadi seperti itu. Maka kalau kita akan menggunakan dalam berumah tangga konsep Nabi itu sebetulnya kan sangat indah, sehingga problem itu tidak menumpuk-numpuk, sehingga ada dendam, ya, yang ketika kemudian ada dendam, ada kekesalan yang itu disimpan, ya, terus menerus, itu tinggal menunggu pecahnya saja, bomnya saja yang kemudian nanti akan bisa menjadi satu bahaya dalam rumah tangga. Nah, maka poin yang keempat, termasuk virus dalam rumah tangga itu adalah ketika terjadi suka mendendam, kemudian atau menyimpan kekesalan yang itu disimpan terus menerus. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, sahabat Markas Dakwah sekalian, telah kita dengarkan di antara virus-virus yang dapat merusak keromantisan rumah tangga, ya. Iya, keharmonisan rumah tangga. Baik, mungkin sedikit pertanyaan lagi, Ustadz. Iya. Jadi kan
tadi udah Ustadz sebutin dari 1 sampai 4 ya Ustadz. Mungkin bisa diberi tips Ustadz dalam menjalani rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan warohmah. Seperti itu Ustadz. Mungkin beberapa poin supaya bagi orang-orang yang telah berkeluarga ini bisa mendapat gambaran bagaimana mereka harus menjalani rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi mungkin secara ringkas saja ya kaitan dengan bagaimana tips ya dalam menjalani rumah tangga agar dalam kondisi yang baik ya. Yang pertama tentunya untuk memiliki kesepakatan mau diatur dengan apa, gitu kan. Itu yang pertama. Artinya karena kita sebagai seorang muslim, kita seorang mukmin, ya kita harus siap diatur berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi ini untuk menjadi satu kesepakatan dulu, karena ketika kita akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka hati itu bisa menyatu gitu. Hati itu bisa menyatu ya, karena jiwa suami istri itu adalah jiwa yang berbeda, yang tidak ada yang bisa menyatukan kecuali adalah Allah, kan gitu ya. Di dalam surat Al-Anfal kan Allah mengatakan begitu ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum ya. Jadi kalaulah kalian itu menginfakkan semua apa yang kalian miliki di atas muka bumi ini, maka kalian gak akan bisa untuk menyatukan hati manusia gitu. Tapi apa yang bisa menyatukan hati itu hanyalah Allah ya. Maka ketika suami istri itu akan mendapatkan keluarga yang harmonis, maka mereka harus punya pakem yang untuk membimbing dalam rumah tangganya itu apa. Ketika Al-Quran dan Sunnah artinya dalam perkara ini adalah Allah, maka niscaya betul-betul akan Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan. Ini mungkin yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk memahami peran itu ya. Jadi agar keluarga itu harmonis, agar keluarga itu kemudian baik ya, maka perlu untuk memahami peran. Suami itu perannya sebagai apa, kemudian istri berperan sebagai apa itu. Karena kadang ketika menyalahi peran ini akan menjadi masalah juga gitu ya. Yang seharusnya bahwa suami itu adalah qawam, suami itu adalah sebagai pemimpin ya, istri adalah untuk taat, untuk patuh kepada suami. Ketika kemudian dibalik, nah maka ini akan menjadi problem ya. Meskipun mungkin ada suami yang apa istilahnya ya terserah bagaimana adik, terserah bagaimana ibu, terserah bagaimana istri ya, tapi dia juga tetap perlu untuk dihargai itu ya. Maka pentingnya di sini adalah untuk berbagi peran, dan dalam konsep Islam pun seperti itu, dalam konsep dalil, begitu juga dalam kehidupan nyata kita gitu. Artinya bagaimana Allah telah membuat laki-laki dengan fisik yang kuat, otot yang kuat gitu kan, yang kemudian siap atau kemudian tahan terkena panas dan seterusnya. Sedangkan wanita dibuat dengan fisik yang lembut gitu kan, yang itu memang untuk lebih banyak aktivitasnya di rumah kan gitu, di dalam rumah. Nah ini maka penting sekali ya dalam rumah tangga itu adalah memahami terkait dengan peran daripada masing-masingnya ya. Kemudian yang ketiga, mungkin tiga saja ya, tadi itu poin yang kedua, untuk bisa memahami terkait dengan peran masing-masingnya ya. Kemudian yang ketiga adalah amanah ya, amanah ya. Jadi amanah itu artinya dimana seorang suami harus betul-betul bertanggung jawab terhadap istrinya ya. Dia memiliki tanggung jawab yang paling besar adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6. Jadi tugas suami yang paling besar itu adalah bagaimana dia untuk menyelamatkan istri dan anaknya, dirinya, istri dan anaknya dari siksa api neraka ya. Adapun memberi makan itu nomor sekian, adapun yang lain-lain itu nomor sekian. Yang penting apa adalah menyelamatkan mereka dari api neraka ya. Nah begitu juga bagaimana seorang istri ya untuk amanah itu kan, untuk amanah ya, yang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kan bahwa sebaik-baik wanita gitu kan, sebaik-baik wanita yang digambarkan oleh
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah ya idza ghibta anha hafidhatka fi nafsika wa malika. Jadi kalau istri yang baik itu ketika kamu jauh dari diri dia, atau ketika kamu sedang keluar rumah, kamu sedang keluar kota, istri berada di rumah, maka dia amanah untuk menjaga diri dia, harga diri dia, kehormatan dia, harta suami dan anak suami itu. Nah maka dengan ini insya Allah keluarga itu akan bisa berjalan dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu. Baik sahabat Markas Dakwah sekalian, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Beri pertanyaan kepada kami seputar tentang keluarga yang insya Allah akan kami bahas pada season berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.